Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang Maha Guru dan seorang sufi. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapat video-video terbaru dari Wahana Amalia. Dikisahkan Syekh Abu Dairi adalah seorang ulama terkenal. Beliau menguasai puluhan kitab, bahkan ratusan kitab. Santrinya banyak yang mencapai ribuan, dan beliau dikenal dengan sebagai Maha Guru. Suatu saat, Syekh Abu Dairi mengalami kegundahan hati. Akhirnya beliau sholat malam untuk minta petunjuk pada Allah, bagaimana untuk mengatasi kegundahan hati ini. Maka Allah memberi isyarah lewat mimpi. Syekh Abu Dairi bertemu dengan malaikat dan malaikat itu memberi petunjuk. Carilah adi sufi, kegundahanmu akan hilang saat engkau bertemu dengannya. Keesokan harinya saat Syekh Abu Dairi bangun, maka dia menyuruh salah seorang santrinya untuk mencari adi sufi. Dan santrinya setelah mencari beberapa hari, akhirnya dapat informasi tentang adi sufi. Dia tinggal di rumah yang amat sederhana, dinding-dindingnya dari bambu dan lantainya tanah. Kenapa Syekh Abu Dairi ingin menemui dia? Sang Syekh Abu menjawab, "Sudahlah, sekarang antarkan aku ke rumah adi sufi tersebut." Setelah menempuh perjalanan, maka sampailah Syekh Abu Dairi dan seorang santrinya ke rumah adi sufi yang sederhana tersebut. "Assalamualaikum ya adi sufi." Maka adi sufi pun membukakan pintu dan menjawab, "Waalaikumsalam, silakan masuk kalian berdua." Setelah ketiganya berada di dalam rumah, adi sufi menanyakan maksud kedatangan tamunya ini dan bertanya, "Siapa Anda? Ini kok tiba-tiba datang ke rumahku yang sederhana ini?" Syekh Abu Dairi menjawab, "Saya Syekh Abu Dairi dan ini salah satu santri saya. Saya datang kemari ingin minta saran kepada Anda." Adi sufi menjawab, "Oh, Anda ulama yang terkenal itu ya. Apakah Anda merasa mampu jadi seorang guru?" Maka Syekh Abu Dairi pun menjawab, "Ya, saya mampu." Maka adi sufi pun berkata, "Kalau sudah merasa mampu, buat apa kemari? Pulang saja sana. Gak ada gunanya kau kemari." Santri Syekh Abu Dairi tidak terima gurunya dihina. Santri tersebut bilang pada gurunya, "Syekh, lebih baik kita pulang. Benarkan perkiraan saya, dia hanyalah orang miskin yang bodoh." Syekh Abu Dairi langsung menatap tajam ke santrinya tersebut dan berkata, "Diam, kau ini tidak mengerti apa-apa." Akhirnya sang santri diam dan Syekh Abu Dairi berkata pada adi sufi, "Tolong saya belum mampu menjadi guru, saya tidak mengerti apa-apa." Dengan pengakuan yang tulus ini, akhirnya adi sufi tidak jadi mengusir Syekh Abu Dairi dan berkata, "Baguslah kalau kau sadar. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Bila bisa menjawab, kau layak jadi guru. Bila belum dapat menjawab, maka kau masih perlu belajar lagi." Pertanyaan pertama, tahukah engkau cara makan yang benar? Syekh Abu Dairi tahu. Pertama, baca bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan dan berhenti sebelum kenyang. Salah, dasar bodoh. Pertanyaan mudah saja tidak bisa kau jawab. Aneh sekali kau bisa menjadi syekh atau guru besar. Santri yang tidak tahan gurunya dihina untuk kedua kalinya berkomentar, "Hai bodoh, jangan menghina guruku. Beliau ini maha guru. Kau tidak ada apa-apanya. Guru, ayo pulang saja. Percuma bicara sama orang bodoh." Syekh Abu Dairi langsung marah pada santrinya. "Diam, ini urusanku dengan adi sufi. Bila kau tidak suka, pulang saja sendiri." Maka sang santri ketakutan dan terpaksa diam dengan hati yang mendongkol. Syekh Abu Dairi, "Iya, saya bodoh. Tolong pertanyaan lain, insya Allah saya bisa menjawab." Pertanyaan kedua, tahukah engkau cara tidur yang benar? Syekh Abu Dairi tahu, sebelum tidur saya berwudu dulu, kemudian aku berbaring sebagaimana berbaringnya Rasulullah sewaktu tidur, dan sebelum kupejamkan mataku membaca doa sebelum tidur dan surat Al-Ikhlas 7 kali. Adi sufi pun menjawab, "Salah lagi, sekarang coba kau jawab pertanyaannya yang ketigamu, yang paling penting karena kau guru agama, bagaimana cara kau mengajarkan agama?"
Aku mengajar agama berdasarkan Quran dan hadis, dan setiap hari ku ajar mereka dengan materi baru dan berbeda agar para santriku tidak bosan menerima pelajaranku. Adi Sufi menjawab, salah, jawaban kamu salah semua. Kemudian Syekh Abu Dairi menjawab, kalau begitu berilah petunjuk diriku yang bodoh ini. Baiklah, bila kamu telah mengakui kekuranganmu, sebenarnya jawabanmu semua tadi itu benar. Tapi benar bagi orang-orang yang tingkatannya masih kesadaran mata. Sedangkan kau guru, harusnya kau lebih tinggi tingkatannya, yaitu tingkatan kesadaran akal. Ini aku beri penjelasan untuk soal pertama sampai ketiga. Yang pertama, cara makan yang benar adalah lihat dulu makanannya halal atau haram, suci apa najis. Kalau makan babi, walau kau baca bismillah 1000 kali, tetap akan membuatmu berdosa. Setelah jelas-jelas tahu bahwa makanan itu halal dan suci, baru melakukan seperti apa yang kau jawab tadi. Yang kedua, cara tidur yang benar. Yang kamu katakan tadi sebenarnya tidak seluruhnya salah. Jawabanmu masih kurang. Bagi orang yang berakal, tidak cukup hanya zohirnya saja, yaitu berwudu dan berdoa, tapi juga hatimu sewaktu belum tidur harus bersih dari dengki, juga memaafkan semua kesalahan manusia, dan bersih dari rasa cinta dunia, sehingga tidurmu adalah tidur yang diridhoi Allah. Walau kau berwudu dan berdoa, tapi sebelum tidur di hatimu masih ada rasa dengki, atau dendam, atau rasa cinta dunia mengalahkan cinta pada Allah, maka tidurmu adalah tidur yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, cara mengajar yang benar. Yang kamu jawab tadi itu bisa dilakukan semua orang, tidak hanya kamu, orang kafir pun yang mempelajari Quran dan hadis, dan dia pandai juga bisa mengajar seperti kamu. Dan inti mengajar adalah harus disertai rasa ikhlas, dan harus mengharap ridho Allah, bukan pujian lebih-lebih bayaran. Faham kamu sekarang Abu Dairi? Syekh Abu Dairi pun menjawab, terima kasih Adi Sufi, sekarang hilang kegundahan hatiku atas ilmu yang kau berikan padaku. Dan kamu santriku, jangan terlalu mudah menyimpulkan orang hanya dari penampilan, keadaan atau kata-katanya yang kelihatan kurang sopan. Terkadang dia hanya menguji kamu, dan rupanya kamu harus belajar tasawuf sama Adi Sufi sehingga bisa berakhlak dengan benar. Dan sekarang minta maaflah pada Adi Sufi. Santri Syekh Abu Dairi kemudian menjawab, maafkan kelancangan saya tadi Syekh Adi Sufi, maaf saya tadi salah paham. Setelah mendengarkan penjelasan Anda, ternyata Anda orang alim. Adi Sufi pun menjawab, ya saya maafkan, dan tidak apa-apa, sikap kamu membela guru kamu itu juga akhlak yang baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.